Baik, pada hari ini saya akan mempresentasikan tugas kompetensi bergerak yaitu perbandingan aplikasi AI. Di sini alur presentasinya pengenalan aplikasi, penjelasan fitur-fitur, perbandingan aplikasi, kelebihan dan kekurangan, perbandingan kinerja, kecepatan dan efektivitas dan aplikasi dan contoh. Di sini saya akan menjelaskan pengenalan aplikasi. Aplikasi AI atau kecerdasan buatan adalah aplikasi yang menggunakan teknologi kecerdasan buatan untuk memproses data dan memberikan hasil yang berkualitas. Aplikasi ini dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan seperti pengenalan suara, pengolahan bahasa alami, pengenalan wajah, dan analisis data. Beberapa aplikasi AI populer yang sering digunakan adalah Siri, Google Maps, Netflix, dan Shopify. Aplikasi AI dapat membantu manusia dalam meningkatkan produktivitas, mengoptimalkan sistem, dan memberikan pengalaman pengguna yang lebih personal. Namun, pengguna aplikasi AI juga membutuhkan penanganan yang cermat dan agar tidak menimbulkan dampak negatif pada masyarakat dan lingkungan. Selanjutnya, lensa AI. Lensa AI adalah aplikasi pengeditan foto berbasis kecerdasan buatan AI yang dapat mengubah foto menjadi berbagai gaya artistik. Aplikasi ini dibuat oleh Prisma Labs pada tahun 2018 dan telah dirilis fitur baru bernama Magic Avatar yang dapat mengubah potret menjadi karya seni dengan tema yang berbeda seperti sci-fi atau anime. Aplikasi ini dapat membuat 200 avatar unik dalam 10 variasi yang berbeda dan tersedia untuk diunduh gratis di Play Store dan aplikasi Store. Namun ada biaya per langgan untuk menggunakan fitur-fitur aplikasi. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan fitur-fiturnya. Yang pertama, mengedit warna rambut, warna kulit, bentuk pipi, hidung, dan latar belakang foto. Kedua, memiliki fitur khusus bernama Magic Avatar yang dapat mengubah potret menjadi karya seni animasi dengan tema yang berbeda-beda seperti sci-fi atau anime. Ketiga, membutuhkan biaya berlangganan, namun pengguna dapat mencoba fitur serupa secara gratis dengan mengedit foto secara manual. Selanjutnya, lebih dari 36 stiker dapat digunakan untuk berbincang-bincang dengan teman dan keluarga di WhatsApp menggunakan fitur avatar ini. Selanjutnya, chatbot. Chatbot adalah program komputer yang dapat mensimulasikan percakapan manusia melalui perintah suara atau obrolan teks. Chatbot dapat membantu pengguna dalam menjawab pertanyaan, memberikan informasi, atau menjelaskan tugas-tugas tertentu. Chatbot biasanya digunakan oleh bisnis untuk memberikan layanan pelanggan yang lebih baik dan efisien. Selanjutnya yaitu perbandingan aplikasi. Chatbot dan lensa AI memiliki perbedaan dalam hal fungsi dan cara kerja. Chatbot adalah program komputer yang dirancang untuk mensimulasikan percakapan dengan manusia dalam bentuk audio atau teks. Sementara lensa AI adalah aplikasi yang mampu mengubah foto pengguna menjadi avatar. Chatbot umumnya digunakan oleh bisnis untuk memberikan layanan pelanggan yang lebih baik dan efisien. Sedangkan lensa AI lebih cocok digunakan untuk tujuan hiburan atau kreatif. Chatbot juga biasanya dapat merespon pelanggan lebih cepat dan dapat menangani beberapa percakapan sekaligus, sedangkan lensa AI yang lebih fokus pada pengolahan gambar. Namun keduanya sama-sama menggunakan teknologi AI untuk memberikan pengalaman pengguna yang lebih personal dan efisien. Selanjutnya, di sini terdapat kelebihan dan kekurangan lensa AI. Kelebihannya yang pertama, mudah digunakan. Lensa AI memiliki antaramuka yang sederhana dan mudah digunakan, sehingga pengguna dapat membuat avatar atau mengedit foto dengan mudah. Yang kedua, fitur yang lengkap.
Lensa AI memiliki banyak fitur seperti penggantian latar belakang, mengubah warna rambut, dan bentuk wajah. Selain itu, aplikasi ini juga menyediakan fitur Magic Avatar yang memungkinkan pengguna ini untuk membuat avatar animasi dengan berbagai tema. Yang ketiga, hasil yang realistis. Lensa AI mampu menghasilkan avatar yang terlihat sangat realistis yang mirip dengan pengguna. Yang keempat, tersedia di berbagai platform. Lensa AI tersedia di berbagai platform seperti iPhone, Android, dan MacBook, sehingga pengguna dapat menggunakan di berbagai perangkat. Kelima, memberikan pengalaman yang menyenangkan. Lensa AI memberikan dan menyenangkan dan kreatif bagi pengguna dengan menggunakan membuat avatar atau mengedit foto dengan mudah dan cepat. Selanjutnya, kekurangan dan kelebihan lensa AI. Kekurangannya yang pertama, hanya fokus pada pengolahan gambar. Lensa AI hanya cocok digunakan untuk pengolahan gambar dan tidak dapat digunakan untuk tugas-tugas AI lainnya seperti pengolahan bahasa alami dan analisis data. Yang kedua, membutuhkan biaya untuk fitur Magic Avatar. Fitur Magic Avatar yang memungkinkan pengguna untuk membuat animasi dengan tema tertentu membutuhkan biaya perlangganan. Yang ketiga, memerlukan koneksi internet yang stabil untuk menggunakan lensa AI. Penggunaan memerlukan koneksi internet yang stabil karena aplikasi ini memerlukan proses pengolahan data di cloud. Yang keempat, tidak cocok untuk keperluan profesional. Meskipun lensa AI dapat avatar yang realistis, hasilnya tidak cocok untuk keperluan profesional dalam industri film atau game. Yang selanjutnya, kelebihan dan kekurangan chatbot. Kelebihannya yang pertama, memberikan layanan pelanggan 24 Chatbot ini dapat diintegrasikan dengan situs web atau media sosial bisnis dan memberikan layanan pelanggan yang tersedia 24 tanpa perlu adanya interaksi manusia. Yang kedua, meningkatkan efisiensi. Chatbot dapat menangani beberapa percakapan sekaligus dan merespon pelanggan dengan cepat sehingga meningkatkan efisiensi dengan menghematkan waktu. Yang ketiga, menyediakan layanan personal. Chatbot dapat diprogram untuk memberikan layanan yang personal dan sesuai dengan kebutuhan pelanggan, seperti memberikan rekomendasi produk atau menyelesaikan masalah pelanggan. Yang keempat, meningkatkan kepuasan pelanggan dengan memberikan layanan seperti cepat, efisien, dan personal. Chatbot dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dan memperkuat hubungan bisnis pelanggan. Yang kelima, dapat membantu bisnis menghematkan biaya dibandingkan dengan menyewa tenaga kerja manusia. Menggunakan chatbot dapat membantu bisnis menghemat biaya dan meningkatkan efisiensi. Selanjutnya, kekurangan dan kelebihan chatbot. Kekurangannya yang pertama, memberikan layanan pelanggan 24. Chatbot dapat diintegrasikan dengan situs web atau media sosial bisnis dan memberikan layanan pelanggan yang tersedia 24 tanpa perlu adanya interaksi manusia. Yang kedua, meningkatkan efisiensi. Chatbot dapat menangani beberapa percakapan sekaligus dan merespon pelanggan dengan cepat sehingga meningkatkan efisiensi dengan menghematkan waktu. Yang ketiga, menyediakan layanan yang personal. Chatbot dapat diprogram untuk memberikan layanan yang personal dan sesuai dengan kebutuhan pelanggan seperti memberikan rekomendasi produk atau menyelesaikan masalah pelanggan. Yang keempat, meningkatkan kepuasan pelanggan dengan memberikan layanan yang cepat, efisien dan personal. Chatbot dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dengan memperkuat hubungan bisnis pelanggan. Yang kelima, dapat membantu bisnis menghematkan biaya dibandingkan dengan menyewa tenaga kerja manusia. Dengan menggunakan chatbot dapat membantu bisnis menghemat biaya dan memberikan layanan 24. Chatbot dapat diintegrasi dengan situs web atau media sosial bisnis dan memberikan layanan pelanggan yang tersedia 24 tambah perlu adanya interaksi manusia. Yang keenam, meningkatkan
efisiensi chatbot dapat menangani beberapa percakapan sekaligus dan merespon pelanggan dengan cepat, sehingga meningkatkan efisiensi dan menghematkan waktu. Yang ketujuh, menyediakan layanan yang personal. Chatbot dapat diprogram untuk memberikan layanan yang personal dan sesuai dengan kebutuhan pelanggan, seperti memberikan rekomendasi dan program produk atau menyelesaikan masalah pelanggan. Yang ke-8, meningkatkan kepuasan pelanggan dengan memberikan layanan yang cepat, efisiensi, dan personal. Chatbot dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dan memperkuat hubungan bisnis pelanggan. Yang ke-9, dapat membantu bisnis menghemat biaya dibandingkan dengan menyewa tenaga kerja manusia. Menggunakan chatbot dapat membantu bisnis menghemat biaya dan meningkatkan efisiensi. Yang ke-10, meningkatkan efisiensi. Selanjutnya, perbandingan kinerja, kecepatan dan efektivitas dan aplikasi. Aplikasi chatbot dan lensa AI memiliki perbedaan kinerja dalam hal kecepatan, efektivitas, dan tujuan penggunanya. Dalam hal kecepatan, chatbot umumnya lebih cepat dalam memberikan respon kepada pengguna karena dapat menangani banyak percakapan sekaligus. Sementara itu, lensa AI memerlukan waktu pengolahan gambar yang lebih lama, tergantung pada kompleksitas gambar yang diproses. Dalam hal efektivitas, chatbot dapat membantu bisnis meningkatkan efisiensi dan menghemat biaya dengan memberikan layanan pelanggan yang cepat dan efisien. Sementara itu, lensa AI lebih fokus pada pengolahan gambar dan memberikan pengalaman yang kreatif dan menyenangkan bagi pengguna. Tujuan pengguna chatbot dan lensa AI juga berbeda. Chatbot biasanya digunakan dalam bisnis untuk memberikan layanan pelanggan yang lebih baik dan efisien, sedangkan lensa AI lebih cocok digunakan untuk tujuan hiburan atau kreatif. Dengan demikian, meskipun keduanya menggunakan teknologi AI, chatbot dan lensa AI memiliki perbedaan kinerja dalam hal kecepatan, efektivitas, dan tujuan penggunanya. Itu saja yang saya dapat menjelaskan presentasi saya. Terima kasih.